Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas analisa konten video untuk tugas UTS Manajemen Aset and Liability. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan di sini saya akan menjelaskan posisi sektor perbankan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19, yaitu di tengah tekanan pandemi COVID-19 ini, peran perbankan dibutuhkan dalam membantu dunia usaha yang sedang mengalami tekanan, baik melalui restrukturisasi kredit maupun dengan penyaluran kredit baru. Menurunnya dalam penyaluran kredit tidak perlu membeda-bedakan sektor, sedangkan tantangan utama perbankan saat ini adalah bagaimana menjaga kualitas kredit agar tidak berujung dengan kredit macet atau non performing loan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, kontribusi sektor keuangan dan asuransi terhadap PDB kuartal 2 2020 baru mencapai 4,4%. Namun banyak menekankan untuk melihat peran perbankan terhadap ekonomi bukan hanya dari angka kontribusi sektoral saja, tetapi harus dilihat secara lebih luas bagaimana peran terhadap semua sektor ekonomi lainnya dari industri hingga pertanian. Baik, yang kedua latar belakang. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengapa laporan keuangan penting sebagai sumber analisa bagi para investor di pasar modal terhadap kinerja bank untuk bisa mengetahui saham bank yang menarik dikoleksi dan memprediksi seperti apa arah penggerakan IHSG ke depan dan sektor perbankan yang memiliki bobot besar di IHSG atau kontribusi pada pasar modal. Penjelasannya yaitu dalam pasar modal, laporan keuangan memiliki fungsi yang sangat vital bagi para investor karena bisa menjadi salah satu alat bantu untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil dalam melakukan investasi. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan publik memiliki fungsi strategis sebagai informasi yang menggambarkan kinerja perusahaan. Dari laporan keuangan dapat diketahui pergerakan aktiva perusahaan, jumlah kewajiban yang masih harus dibayar, jumlah saham yang beredar, dan semua kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, pembahasan kinerja bank beraset jumbo yang terdiri dari kredit yang disalurkan, DPK yang dikumpulkan. Di sini saya mengambil sampel atau contoh dari salah satu bank yang memiliki dampak atau kinerja sangat baik. Bank pertama memiliki aset terjumbo yang baru saja rilis kinerjanya pada Rabu 11 November 2020 adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI sampai September 2020 atau kuartal 3 2020. Total aset BRI mencapai 1447,85 triliun rupiah atau naik 10% atau naik 10,9% secara tahunan. Di sisi kredit, tepatnya pada kuartal pertama tahun 2020 kemudian ke kuartal kedua ada sedikit penurunan sebanyak 930,73 triliun rupiah menjadi 922,97 triliun rupiah. Tapi kabar baiknya sudah mulai naik kembali sampai 12,38 triliun rupiah menjadi 935,35 triliun rupiah.
itu berkuartal ketiga 2020. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun lalu 2019, angkanya juga naik dari sebelum pandemi naik hingga 5% secara tahunan. Hal yang sama terjadi pada bunga bersih. 3 tahun pertama BRI mendapatkan pendapatan bunga bersih sebanyak 20,97 triliun rupiah dan naik lagi pada kuartal kedua sebanyak 36,5 triliun rupiah, dan yang terbaru bertambah lagi sebanyak 16,5 triliun rupiah menjadi 53,5 triliun rupiah. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan atau memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen bank tentang kebijakan yang tepat untuk mampu bertahan di tengah pandemi, di tengah berbagai tekanan, dan masih mampu untuk mencatatkan pertumbuhan yang positif bagi perbankan tanah air. Rekomendasinya itu, untuk saya merekomendasikan pihak bank harus mengelola mitigasi resiko dengan tepat. Pihak bank harus punya peta navigasi baru untuk dapat menghadapi krisis yang ada. Sekian penjelasan singkat mengenai video berita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.